Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, setelah puji Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarhul Muqaddimah Al-Ajurramiyah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Qala al-musannif rahimallahu taala babu tamyizi at-tamyizu wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minadz zawati. Berkata musannif Ibnu Ajurram As-Sinhaji rahimahullahu taala bab tentang tamyiz. Tamyiz adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan yang belum jelas dari zat. Jadi kalau hal yang belum jelas adalah halnya, kegiatannya, keadaannya, sementara kalau tamyiz yang belum jelas adalah zatnya. Nahu qalika tasabbaba Zaidun 'araqan wa tafaqqa'a Bakrun shahman wa taba Muhammadun nafsan wa ishtaraitu 20 gulaman wa malaktu 90 na'jatan wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Contohnya perkataanmu tasabbaba Zaidun 'araqan. Zaid itu mengalir. Sebenarnya kan kalimat ini sempurna dari sisi fi'il dan fa'ilnya gitu ya. Tapi kan kalau kita hanya mengatakan Zaid itu mengalir, ini masih tanda tanya kan? Apa yang mengalir gitu kan? Araqan, keringatnya. Oh, baru paham kita. Karena bisa aja tasabbaba Zaidun daman, darahnya mengalir ya. Tafaqqa'a Bakrun syahman ya. Bakar itu berlapis-lapis. Kalau kita berlapis-lapisnya kan enggak paham orang. Apanya yang berlapis-lapis? Bukunya, bajunya, syahman, lemaknya. Taba Muhammadun nafsan. Muhammad itu wangi. Apanya yang wangi? Nafsan, badannya. Washtaraitu 20 gulaman. Aku membeli 20. Lihat. Kan sebenarnya ini secara ketentuan jumlah fi'liyah udah ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ishtaraitu fil fa'il, 20 maf'ul bih, gulaman tamyiz. Nah, kalau kita berhenti pada 20, misalnya kita bilang, sini deh, Ane kasih tahu. Ane baru aja beli 20 loh. Ini kan orang pasti kan nanya 20 apaan ya. Kitaban, buku ya, baru paham ya. Di sini aku membeli 20 budak ya. Malaktu 90 na'jatan. Saya memiliki 90. 90 apa? Kambing ya. Zaidun akramu minka aban. Zaid itu lebih mulia darimu, bapaknya ya. Wa ajmalu minka, dan lebih tampan darimu. Apanya? Wajahan ya. Karena ini bisa aja kita katakan Zaidun akramu minka waladan, anaknya. Wa ajmalu minka zaujatan. Bisa aja kan? Zaidun ajmalu minka zaujatan. Dan itu lebih bagus darimu, apanya? Istrinya ya. Nah, wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Tamyiz itu harus nakirah dan harus terletak setelah sempurnanya kalam. Jadi ini dua syarat dari tamyiz. Yang pertama harus nakirah, yang kedua harus setelah sempurnanya kalimat. Nah, qala syarih waffaqahullahu ta'ala, zakara al-musannif rahimallahu as-sadisa min mansubatil asma'i wa huwa tamyizu. Berkata pensyarah kitab ini, Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, musannif menyebutkan ya, yang keenam dari isim yang dinasabkan, yaitu tamyiz. Wa haddahu biqaulihi al-ismul mansubun mufassilu liman bahama minadz zawati. Dan dia mendefinisikan ya tamyiz dengan perkataannya, tamyiz adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan sesuatu yang belum jelas dari zat. Wa mabniun ala salasati usulin, dan dia dibangun atas 3 usul, atas 3 pondasi. Al-awwalu annahu ismun fala yakunu fi'lan wala harfan. Yang pertama, tamyiz itu harus isim, maka enggak mungkin fi'il ataupun huruf. Wasani annahu mansubun fala yakunu marfu'an wala makhfudan. Yang kedua, tamyiz itu mansub, maka tidak mungkin marfu' atau majrur. Wasalisu annahu yufassiru man bahama minadz zawati dunal hayati. Fal mufassiru lima ubhima minal hayati wal halu kama taqaddama. Yang ketiga, bahwa tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang belum jelas dari zat, bukan hayat, bukan tata cara, bukan keadaan. Maka yang menjelaskan apa yang
belum jelas dari hayat adalah hal sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Wa dzatu haqiqatus syai', dan yang dimaksud dengan zat adalah haqiqatus syai', hakikat dari sesuatu. Wan bahama laysat fasihatan kama taqaddama, dan kalimat in bahama bukanlah bahasa yang fasih sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bab hal. Makanya diganti oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bima ubihima, ya, minaz zawati. Wal haddul mukhtaru litamyiz wal haddul mukhtaru litamyizi annahu ismun mufassirun lima ubihima minaz zawati. Dan definisi yang terpilih untuk tamyiz adalah dia adalah isim yang menjelaskan apa yang belum jelas dari zat. Jadi diganti dari in bahama jadi ubihima. Nah, wa masalahu musannifu bi sab'ati amsilatin, dan musannif memberikan contoh dengan 7 contoh. Awwaluha tasabbaba Zaidun 'araqan fa 'araqan tamyizun mansubun wa 'alamat nasbil fathatu. Yang pertama, Zaid itu mengalir keringatnya, maka 'araqan adalah tamyiz dinasabkan dan nasabnya adalah fathah. Wasaniha tafaqqa Bakrun syahman fa syahman tamyizun mansubun wa 'alamat nasbil fathatu. Ini jelas ya. Wasalisuha taba Muhammadun nafsan fa nafsan tamyizun mansubun. Wa rabi'uha ishtaraitu 20 gulaman fa gulaman tamyizun mansubun. Wa khamisuha malaktu 90 najatan fa najatan tamyizun mansubun. Wa sadisuha wa sabi'uha Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan fa aban fil misalil awwal tamyizun mansubun wa wajhan fil misalil tsani tamyizun mansubun. Ini juga semuanya jelas ya. Pokoknya yang di belakang itu semuanya adalah tamyiznya. Summa dzakara musannifu syurut tamyizi wa hiya isnani. Kemudian musannif menyebutkan 2 syarat tamyiz, yaitu ya ada 2 ya. Syarat-syarat tamyiz itu ada 2. Al-awwalu annahu la yakunu illa nakiratan la ma'rifatan. Yang pertama, tamyiz itu harus nakirah, bukan ma'rifat. Wasani annahu la yakunu illa ba'da tamamil kalami. Yang kedua, bahwa tamyiz itu harus terletak setelah sempurnanya kalam. Falau lam yuzkar kana al-kalamu tamman. Maka kalau sekiranya tidak disebutkan, maka kalimatnya itu sempurna. Artinya, kalaupun misalnya tamyiznya nggak ada, sempurna. Seperti tadi ya, Zaidun akramu minka, ini kan sempurna kalimatnya. Maksudnya nggak perlu penjelasan tambahan. Zaid itu lebih mulia darimu. Ini pun udah cukup. Taba Muhammadun, ya Muhammad itu wangi, udah cukup ya. Wa hadha wal ghalibu, dan ini adalah umumnya. Memang umumnya tamyiz itu kalau tamyiznya nggak disebutkan kalimatnya sempurna. Tapi ada beberapa tamyiz, ada beberapa kalimat yang mengandung tamyiz yang kalau nggak disebutkan tamyiznya nggak bakal jelas maknanya. Kayak tadi ya, ishtaraitu 20. Ini orang pasti bakal nanya, saya membeli 20 apaan, nggak tahu kita ya. Nah, faqad ya'ti qabla tamamil kalami nahwa 20 dirhaman indi. Dirhaman tamyizun mansubun wa ja'a qabla tamamil kalami. Maka terkadang datang juga ke tamyiz sebelum sempurnanya kalimat. Contohnya 20 dirhaman indi. Saya memiliki 20 dirham. Maka dirham ini tamyiz mansub dan datang sebelum sempurnanya kalam. Nah, ini kan ya jelas belum sempurna kalamnya ya. Ini kalimat jumlah ismiyah tapi yang di variasikan gitu ya. Intinya belum ada mubtada dan khobarnya, dia udah nyalip di tengahnya gitu ya. Maka ini contoh tamyiz yang belum sempurna ya. Kalimatnya udah ada tamyiznya duluan. Nah, tambahan dari aneh. Jadi kalau untuk tamyiz ini, dia kalau bicara bilangan ya, sebenarnya kan tamyiz nggak hanya bilangan ya, dia bisa yang lain kayak tadi ya, tasababa Zaidun araqan, tafaqqa Bakrun syahman, ini kan nggak bicara bilangan. Tapi kalau dia bicara bilangan, maka dia simple. Ya, dia berlaku untuk bilangan 11 sampai 99 dan dia cukup sebutkan mufradnya aja. Dan mudahnya tamyiz itu ya, dia mufrad dan nggak peduli mudzakkar muannas. Misalnya kita mau mengatakan saya membeli 20
tas dengan 20 pulpen sama ya. Ishtaraitu 20 qalaman, ini kan mudzakkar. Ishtaraitu 20 hatibatan, ini kan muannas. Jadi tamis itu kalau untuk bilangan dia berlaku untuk bilangan 11 sampai 99 ya. Nah, itu kalau untuk penggunaan bilangan. Kemudian kalau untuk yang lainnya, maka tamis ini umumnya adalah benda ya. Jadi apa yang disebutkan sebagai tamis itu adalah benda-benda. Enggak kayak hal-hal itu kan dia rata-rata isimnya isim mustaq ya. Kalau enggak masdar, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian bisa juga sifat musyabbahah. Sementara kalau tamis, dia itu kebanyakannya isim jamid atau isim mustaq yang sudah menjadi jamid ya. Contohnya misalnya maktabah gitu ya. Misalnya kita ingin mengatakan zurtu 20 maktabatan. Saya telah mengunjungi 20 perpustakaan. Maktabah ini kan asalnya memang dia mustaq, tapi ketika udah jadi perpustakaan ini kan jadi kayak nama benda gitu kan. Ini maksudnya. Jadi tamis itu yang seperti itu, nggak kayak hal-hal itu kan kalau nggak masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah ya. Sementara kalau untuk tamis dia asalnya adalah isim-isim jamid ya. Dan memang tamis ini bisa kita gunakan untuk memberikan efek kejutan ya. Seperti pada kalimat Zaidun akramu minka aban. Ini kayak apa? Mirip kayak badal istimal ya. Badal istimal kan kayak gitu ya. Cuma bedanya apa? Kalau badal istimal itu kan dia butuh domir. Misalnya qama Zaidun abuhu ya. Saya telah berdiri bapaknya. Nah, itu abuhu itu kan harus ada domir yang kembali ke Zaidunnya. Tapi kalau tamis enggak ya. Tamis ini enggak. Tamis ini langsung aja sebut. Misalnya qama Zaidun aban ya. Itu yang membedakan antara badal istimal dengan tamis. Tapi keduanya sama-sama bisa digunakan untuk memberikan efek kejutan. Ya, demikian. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.